Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf' wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hass ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan juga untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan mudah-mudahan ini menjadi keistiqomahan kita, amin ya rabbal alamin. Di kajian-kajian sebelumnya yang sudah kita bahas adalah seputar niat dan juga cara berdiri ketika sholat. Niat posisinya di dalam hati, adapun melafalkan niat hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Tapi ingat, tidak boleh heran kalau ada yang tidak melafalkan niat, dan itu tidak usah dipermasalahkan karena ini masalah fikih. Karena konsekuensinya ketika kita belajar ilmu fikih maka pasti ada perbedaan. Juga begitu ketika kita berdiri, jangan terlalu lebar, jangan terlalu mekangkang, atau bahkan nyari-nyari kakinya orang diinjek-injek, jangan. Karena itu justru bisa mengurangi kehusukan orang lain. Kita sholat itu untuk mencari ridho Allah, bukan mencari kakinya orang. Bahkan dalam 4 mazhab dikatakan sekadar 1 jengkal, dan itu sudah dipraktekkan di pertemuan sebelumnya. Bahkan ada yang 4 jari. Buka sekadarnya saja. Kalau mau merapatkan, rapatkan bahunya minimal. Karena tidak semua orang kalau kaki didapatkan itu merasa khusuk, tidak semua orang. Ada yang risih. Tapi kalau seandainya kita sholat di tempat yang kakinya rapat, ya nggak usah aneh juga, karena memang ada pendapat yang seperti itu. Seperti Syekh Nasruddin Al-Albani juga seperti itu. Nah, sekarang pembahasan kita, ketika kita sudah berdiri, niat, tentunya ingat, niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram kalau dalam mazhab Syafi'i. Makanya yang akan saya bahas dulu adalah tentang takbiratul ihram. Kalau kita berbicara tentang takbiratul ihram, ternyata ada 2 cara ketika kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Tapi sebelum saya bahas tentang cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, saya tanya, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Wajib atau sunnah? Kalau seandainya saya tidak mengangkat tangan, Allahu Akbar, sah atau tidak? Katanya wajib, kok jadi sah? Saya ulangi, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram wajib atau sunnah? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Saya tanya lagi, saya nggak angkat tangan, langsung Allahu Akbar, sah atau tidak? Sah. Ini nggak jelas ini ya. Saya sebentar. Kalau sekarang kondisi yang kedua, saya angkat tangan tapi nggak mengucapkan Allahu Akbar, sah atau tidak? Nah, kita harus bisa membedakan ini termasuk rukun fi'li atau rukun qauli. Ini termasuk rukun perbuatan di mana dia harus bergerak, atau rukun perkataan atau ucapan. Dan ternyata takbiratul ihram itu termasuk rukun qauli, ucapan. Yang wajib itu ucapannya.
Yang wajib ucapannya. Makanya kalau ada orang yang gak ngangkat tangan tapi dia mengucapkan Allahu Akbar, sah. Tapi makruh. Kenapa? Meninggalkan kesunahan. Kalau ada orang ngangkat tangan tapi tidak mengucapkan Allahu Akbar, sah atau tidak? Tidak sah. Rukun qauli tidak dipenuhi. Makanya ada 4 keadaan di mana kita disunnahkan mengangkat tangan. Jadi setiap kita bangun dari sujud, tidak setiap kali kita ngangkat tangan. Kadang-kadang kita lihat orang-orang bangun dari sujud pertama, Allahu Akbar, masuk rakaat kedua angkat tangan lagi. Rakaat ketiga angkat tangan lagi. Rakaat 4 angkat tangan lagi. Tidak semuanya angkat tangan itu. 4 keadaan kita disunnahkan untuk mengangkat tangan. Yang pertama, ketika takbiratul ihram, sunnah mengangkat tangan 1. Allahu Akbar. Tentang tata caranya nanti kita bahas. Yang kedua, ketika mau rukuk, sunnah angkat tangan. Allahu Akbar. Yang ketiga, ketika bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, bangun dari tasyahud awal. Kalau bangun dari rakaat kedua tidak angkat tangan. Kalau angkat tangan justru makruh. Jadi 4 keadaan kita praktek. Nizam, coba Zam. Jadi 4 keadaan kita disunnahkan angkat tangan, ngadep ke sana. Ketika takbir, Allahu Akbar. Ketika mau rukuk, Allahu Akbar. Ketika bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Perlu angkat tangan atau tidak? Ya nggak usah, jangan angkat tangan terus ya. Jangan. Sujud, Allahu Akbar. Duduk, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Ketika bangun dari rakaat kedua, angkat tangan atau tidak? Tidak. Jangan angkat tangan, makruh malah. Yo bangun, Allahu Akbar, langsung. Tapi ketika kok angkat tangan sih kamu itu? Iki malu-maluin ustadz. Iki contoh yang salah, contoh. Jadi tidak angkat tangan. Tapi ketika mau angkat tangan ketika tasyahud awal. Nah, ketika bangun dari tasyahud awal, cok malu-maluin ustadz ya. Nah, baru Allahu Akbar. Nah, ini dianjurkan. Bisa dipahami? 4 keadaan disunnahkan mengangkat tangan. Balik Zam. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengangkat tangan? Cara yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Daud dalam hadisnya, juga Imam An-Nasa'i, Ad-Darimi, Imam Ahmad dikatakan, qultu la anzuranna ila salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Qala faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqbala al-qiblata fakabbara farafa'a yadayhi hatta hadzata udhunai. Sungguh aku melihat bagaimana Rasulullah mengerjakan salat. Rasulullah berdiri menghadap ke kiblat, kemudian bertakbir, lalu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinga. Cara yang pertama, Allahu Akbar. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang, yang sedang-sedang saja. Tidak menghadap ke telinga. Biasanya ada kan? Kurang tepat. Hadapnya ke kiblat, lurus dengan ini, apa namanya? Daun telinga ya. Allahu Akbar. Dan ini cara yang pertama. Nah, ini lebih jelasnya dikatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ibhamaihi fis sholati ila sahmati udhunaihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di dalam solat sehingga jempolnya sejajar dengan cuping telinga. Allahu Akbar. Kalau bapak-bapak agak melebar, kalau ibu-ibu rapat, ibu-ibu rapat. Allahu Akbar. Ini cara yang pertama. Contohnya seperti ini. Nah, contoh. Ini yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, praktek takbiratul ihramnya ngangkat tangannya seperti ini. Dalilnya seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau perempuan seperti ini. Pandangan ke tempat sujud. Kalau bapak-bapak kaki dibuka
biqadri shibrin, sejengkal. Kalau ibu-ibu rapat. Nah, cara yang kedua, ini yang dipraktekkan dalam mazhab Hambali dan juga ada dalilnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi idza iftataha shalah. Rasulullah mengangkat kedua tangannya setinggi pundak ketika memulai salat. Allahu akbar. Coba saya tanya, ada yang mengangkat tangannya setinggi pundak? Ada? Ada. Yang setinggi daun telinga? Ada. Yang paling benar yang mana? Benar semuanya. Jadi jangan sembarang ini yang paling sunnah. Tidak ada kayak gitu. Mau dicontohkan oleh Nabi semuanya. Jadi kadang-kadang kebenaran bisa didapat dari manapun. Angka 9 itu bisa didapat dari banyak cara. 1 plus 8 9. 1 kali 9 9. 10 kurangi 1 9. 4 tambah 5 9. Jawabannya sama-sama benar, tapi caranya macam-macam. Begitu juga ketika takbir. Takbir ya sama-sama takbir, cuma caranya macam-macam. Ada lurus telinga, ada sejajar dengan pundak, dan dua-duanya sama-sama betul, sama-sama sah. Kalau kita mengamalkan mazhab Syafi'i, lurus dengan telinga. Kalau kita mengamalkan mazhab Hambali, lurus dengan bahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi para ulama beda-beda 4 mazhab itu. Yang nggak boleh ini kayak gini, nggak ada contohnya, oke? Nggak boleh, nggak boleh. Atau kayak gini ya, nggak boleh. Terlalu tinggi juga nggak boleh. Jadi ada aturannya, nggak sembarangan kita sholat itu. Karena apa? Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dan ketika kita takbiratul ihram, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, gak sah takbiratul ihramnya. Takbiratul ihram gak sah, otomatis sholat menjadi gak sah. Wong takbiratul ihram juga rukun. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, mengucapkan takbiratul ihram ketika berdiri. Jadi kalau kita sudah sempurna berdiri menghadap kiblat, baru ucapkan. Gak boleh masih buka pintu, wis mulai Allahu Akbar sambil jalan, nggak boleh. Harus posisi sudah berdiri menghadap kiblat, sudah siap, baru ucapkan. Yang kedua, wajib dengan bahasa Arab. Nggak boleh dengan bahasa yang lain. Pakai bahasa Madura, boleh banda? Nggak boleh. Tetap Allahu Akbar. Ustadz, saya orang Indonesia, saya ganti dengan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, nggak sah. Bahasa Jakarta Ustaz, Allah gede banget, gak bisa. Bahasa Madura, Allah cek rajana, gak bisa. Kalau bahasa Jawa apa? Allah cek gede nih, gak bisa. Tetap harus dengan bahasa Arab. Mau orang manapun wajib dengan bahasa Arab. Dan menggunakan lafadz Allah dan Akbar, gak boleh diganti yang lain. Akbarnya saya ganti Ar-Rahman Ustaz, kan sama-sama Asmaul Husna, nggak bisa. Tetap dua lafadz ini, Allah dan Akbar. Allahur Rahman, nggak bisa. Allahu Akbar. Dan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, A-nya jangan dipanjangkan. Allahu Akbar itu beda makna. Panjang pendek kalau dalam bahasa Arab itu bisa memiliki makna yang berbeda. Bahkan salah baca huruf maknanya bisa beda. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pakai sin, Bismillah, dengan nama Allah. Kalau pakai sa itu yang gini, titik 3, Bismillah, dengan dosanya Allah. Coba bayangkan, salah huruf salah. Atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu kalau pakai ha. Tapi kalau pakai ha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala kematian milik Allah. Beda. Ar-Rahmanir Rahim, pakai ha, yang maha pengasih, maha penyayang. Pakai kho, Ar-Rahmanir Rahim, pakai kho.
Yang maha pengasih lagi maha merdu. Berubah artinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasdidnya. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Gak pakai tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada cahaya mataharimu kami menyembah, dan hanya kepada cahaya mataharimu kami minta pertolongan. Musyrik itu jadinya. Makanya hati-hati kalau milih imam, harus benar-benar bacanya yang bagus. Makanya saya paling gak mau kalau disuruh jadi imam. Tapi kok dipaksa Pak Chandra, ya wes sama Ustaz kok ono imame. Soalnya apa? Saya sadar diri suara gak enak ya. Saya kurang fasih. Kalau ada yang lebih bagus bacaannya, itu harus lebih diutamakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan wajib berurutan antara lafaz Allah dan akbar, gak boleh dibolak-balik. Akbarullah gak boleh. Allahu akbar. Gak boleh memanjangkan hamzahnya. Allahu akbar artinya jadi beda. Kalau Allahu akbar itu artinya Allah maha besar. Kalau A-nya dipanjangkan Allahu akbar, apakah Allah maha besar? Beda. Tidak sah jadinya itu. Dan tidak memanjangkan huruf ba. Allahu akbar. Kadang-kadang di kampung-kampung ketika takbiran itu Allahu akbar, Allahu akbar. Salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Harus sesuai bacanya itu. Dan tidak mentasdid huruf ba. Allahu akbar, tak boleh. Tambah aneh. Tidak menambah huruf waw berbaris atau tidak di antara dua kalimat. Allahu akbar, tak boleh. Dan tidak menambah huruf waw sebelum lafaz Allah. Wallahu akbar, tak boleh. Tidak berhenti antara dua kalimat sekalipun sebentar. Allah akbar, tak boleh. Nyambung. Allahu akbar. Dan terdengar oleh dirinya dua kalimat tersebut, minimal harus terdengar oleh telinga, gak boleh di dalam hati. Makanya tadi saya sampaikan, kalau ada orang mengangkat tangan tapi tidak melafalkan, tidak terdengar telinga sendiri, tidak sah. Minimal terdengar telinga. Allahu akbar. Telinga sendiri, jangan telinganya orang. Allahu akbar. Itu ganggu itu namanya. Nggih Pak, nggih? Nggih Bu, nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masuk waktu sholat tersebut jika mempunyai waktu. Baru kalau sudah masuk waktu, baru kita takbir. Mengucapkan takbiratul ihram tersebut ketika menghadap kiblat, jelas. Dan tidak merusak dalam mengucapkan salah satu dari huruf kalimat tersebut. Harus benar panjang pendeknya, makhorijul hurufnya. Dan takbiratul ihram makmum dilakukan sesudah takbiratul ihramnya imam. Jadi nggak boleh bareng, nggak boleh mendahului, tidak sah. Imam dulu Allahu akbar, baru makmum Allahu akbar. Jadi makmum itu kalau mau bergerak setelah imam bergerak. Allahu akbar, baru Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah, baru bangun. Ya, namanya makmum pengikut, dia harus ngikuti apa yang dilakukan imam. Setelahnya gak boleh membarengi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjutkan tentang pembahasan takbiratul ihram, ada pertanyaan? Monggo sebelum dilanjut. Gak boleh kalau misalkan langsung saya selesaikan, gak boleh. Jadi kita bahas, kalau memang ada kita selesaikan sampai selesai. Kalau sudah jelas baru pindah ke gerakan-gerakan berikutnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo, monggo, silakan. Boleh. Takbir selain takbiratul ihram. Ya. Itu kadang-kadang kan imamnya panjang. Gimana itu? Ya. Jadi takbir itu ada dua. Takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Takbir intiqal itu pindah-pindahnya itu. Mau ruku Allahu akbar itu namanya takbir intiqal, takbir perpindahan.
mau berdiri, mau sujud, mau ini, biasanya kita dapatkan ketika bangun dari sujud Allahu Akbar, karena ngomongnya, ngucapkannya pas bangun dari sujud tepat. Ya, coba Zam. Sujud yang terakhir, sujud. Nah, dari sujud ini sudah mengucapkan, akhirnya panjang. Kan saya duduk istirahat. Jadi sunnah kita duduk istirahat sebentar. Allah, duduk istirahat dulu. Jangan langsung ulangi. Tahu duduk istirahat kamu? Allahu Akbar, kepanjangan ya. Jadi kalau mau mengucapkan ya sahnya sah tetap. Kenapa? Takbir intikal hukumnya sunnah. Kalau takbiratul ihram hukumnya wajib. Jadi seandainya kita nggak mengucapkan Allahu Akbar, kalau takbir-takbir yang lain hukumnya sunnah, tetap sah. Jadi takbir yang pertama itu yang wajib. Kalau kita mau bangun itu habis duduk istirahat aja. Duduk baru Allahu Akbar, nggak kepanjangan. Karena saya juga mendapatkan orang sampai bernafas Allah, 1 tahun kemudian Hu Akbar, ya kok batal nih 1 tahun kemudian ya. Jadi yang standar saja, dan itu hukumnya sebenarnya sunnah dan tetap sah. Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan. Menyambung mungkin yang dimaksud setelah bangun dari sujud ini imam kan panjang. Maksudnya ini makmum menunggu imam sempurna atau mengikuti? Oh, tetap kita bergerak setelah barnya imam. Allahu Akbar, kita gerak. Tapi kadang-kadang kita mengikuti ya. Allah, sudah keburu mau bangun kan? Itu sebenarnya kurang tepat. Nunggu barnya imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gerak. Allahu Akbar, gerak. Sami Allah, jangan langsung berdiri. Sami Allahu liman hamidah, bangun. Rabbana walakal hamdah. Jadi imam selesai baru gerak. Nunggu imam tetap ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo. Monggo Ibu, silakan. Ya. Apakah takbiratul ihram itu harus berdiri? Bagaimana dengan orang yang tidak kuat berdiri? Sakit kakinya sehingga dia harus duduk. Apakah berdiri dulu? Kalau memang dia tidak bisa berdiri, kan sudah ada aturannya. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Salatlah dengan berdiri, kalau enggak mampu dengan duduk, kalau enggak mampu dengan berbaring, kalau enggak mampu dengan telentang, kalau enggak mampu dengan isyarat, baru kalau enggak mampu semuanya disolatkan. Artinya apa? Kalau memang enggak mampu berdiri, boleh Bu, sambil duduk. Tapi kalau masih mampu berdiri, usahakan berdiri. Ustaz, saya masih mampu berdiri, tapi rukuk dan sujud itu saya enggak mampu berdiri. Yang mampu lakukan, berdiri dulu. Nanti saat rukuk sujud enggak bisa, ya sudah, karena memang enggak bisa, sambil duduk boleh. Kalau memang sudah gak mampu, benar-benar gak mampu Ustaz, berdiri lama gak mampu, boleh sambil duduk. Atau orang yang lagi sakit ya, dia pusing, kalau mau berdiri boleh langsung duduk, boleh langsung tidur. Kalau sholat wajib, itu wajib berdiri bagi yang mampu. Tapi kalau sholat sunnah beda. Meskipun dia mampu, meskipun dia sehat, boleh sholatnya sambil duduk. Ustaz, saya capek Ustaz, mau sholat ba'diyah ini, saya tak sholat sambil duduk, tapi saya sehat, boleh enggak Ustaz? Boleh, tapi pahalanya separuh dari yang berdiri. Makanya nanti mungkin saat sholat tarawih ya, mungkin pengen viral para jamaah, karena sholat tarawih adalah sholat sunnah, kita sholatnya sambil duduk. Sah apa enggak? Sah, cuma aneh ya, orang mampu kok sambil duduk. Tapi sah kalau ditanya. Hari berikutnya para jamaah kita sholat sambil berbaring, kayak pindang semuanya ya, ya seperempat ya pahalanya ya, eman. Tapi kalau memang mampu berdiri, berdiri gitu Bu. Ada lagi pertanyaan? Monggo Bah, silakan. Pernah menjumpai imam itu bergerak dulu tengah baru mulai Allah
Gak terlalu panjang. Boleh dan sah. Ya, memang lebih baik gak terlalu panjang supaya gak kehilangan nafas. Ya, kita ketika sujud, Zam kamu sujud, Zam sujud. Kalau mau Allahu Akbarnya tidak terlalu panjang, jangan pas di sini Allahu Akbar kelamaan, tapi duduk dulu, baru ketika mau berdiri Allahu Akbar singkat, tapi tetap dapat sunnah. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Sudah? Ini jelas? Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ketika kita takbir, maka gerakan berikutnya itu adalah sendekap, bersendekap. Nah, ketika bersendekap ini macam-macam posisinya. Coba Bapak Ibu ketika melihat orang sedekap, macam-macamnya seperti apa? Ada yang di mana? Ada yang di atas, ada kan? Ada yang di kiri, ada kan? Ada yang di bawah, ada yang gak sendekap bahkan. Kalau mungkin ada yang pernah haji umroh gak sendekap ada. Saya pernah umroh ketika sholat di samping saya gak sendekap. Allahu Akbar. Karena saya tahu, ya sudah gak apa-apa. Kalau gak tahu, wih ini sholat apa? Nek gak ngerti. Jadi macam-macam. Ono sing gini, ono sing di sini, ono sing di bawahnya ini. Ada yang di pinggir, ada yang gak sendekap. Bahkan ketika takbir ada yang sampai diputar. Pernah nggak lihat? Oh ini tahu ya Pak ya. Berarti tahu ya, pernah lihat Pak? Allahu Akbar. Untungnya cuma diputar, gak pakai dijilat, dicelupin ya. Nah, kalau itu gerakannya sampai 3 atau lebih, batal sholatnya. Makanya nanti akan dibahas ketika selesai pembahasan cara sholat, nanti yang membatalkan apa. Gerakan tapi tidak batal apa? Nanti akan dibahas satu-satu. Tapi ini kita melanjutkan dulu. Nah, sekarang bagaimana cara sendekap? Kita bahas tentang bagaimana cara sendekap. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karangan Al-Imam An-Nawawi itu dikatakan wastihbabu wad'il yumna 'alal yusra ba'da takbiratil ihram wa yaj'aluhuma tahta sadrihi fawqa surratihi hadza madhhabuna al-masyhur wa bihi qala al-jumhur. Disunnahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Hukumnya apa? Sunnah. Saya tanya sekarang, Ustadz, saya tak balik aja, kirinya tak letakkan di atas kanan, sah enggak sholatnya? Sah enggak Pak kira-kira? Allahu Akbar, dibalik, sah atau tidak? Sah tapi makruh. Sunnahnya gimana? Yang kanan ada di atas tangan kiri dan meletakkan keduanya di bawah dada, di atas pusar, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah. Dan ini mazhab Syafi'i juga jumhur ulama. Praktiknya seperti ini, antara pusar dan dada, jadi enggak ke atas, enggak ke bawah. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i, tengah-tengah. Coba Allahu Akbar, wis tengah-tengah jazam. Pusarmu di mana sih? Pusarnya ini memang di bawah. Jadi tidak terlalu ke atas. Kalau ke atas gimana? Oh, kalau mazhab Syafi'i nanti ada pembahasannya lain, okay? Tidak terlalu ke bawah, bawah pusar. Enggak, tapi tengah-tengah. Dan cara sendekap, duduk Zam. Cara sendekap ada 2 cara. Pergelangan ketemu pergelangan. Kamu harusnya praktek ya. Iya, ini sholat ini harus dipraktekkan. Pergelangan ketemu pergelangan. Nah, letakkan antara pusar dan dada. Atau pergelangannya dipegang, Zam. Itu 2 cara dan semuanya sah. Ini pendapat yang dipakai dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nanti beda-beda mazhab yang lain. Ini akan saya sebutkan biar ngerti, biar nggak merasa aneh kalau ada orang takbirnya, sendekapnya agak berbeda. Nah ini masih dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dikatakan wa qala Abu Hanifah wa Sufyan ats-Tsauri wa Ishaq ibn Rahawayh
wa Abu Ishaq al-Marwazi min ashabina yaj'aluhuma tahta surratihi. Kalau madhab Hanafi meletakkan kedua tangannya di bawah pusar. Zam, praktek lagi. Coba di bawah pusar. Bukan pas di pusar, di bawahnya. Jadi ini bukan males loh ya. Jadi memang ada. Dalilnya nanti ada, saya sampaikan dalil Nabi, dari Nabi. Kalau mazhab Syafi'i, kalau mazhab Hanafi, nanti mazhab Hambali ini ada dua riwayat. Ada yang sama dengan cara pertama, ada yang sama dengan cara yang kedua. Tapi biasanya pakai cara yang kedua. Jadi Hanafi dan Hambali seperti ini, kalau Syafi'i seperti ini, kalau Maliki tidak sendekap. Coba takbir, Allahu Akbar. Oh, gak enak Ustaz, tak sambil rokokan boleh nggak? Ya nggak boleh Pak. Ya. Sah enggak? Sah. Jadi 4 mazhab beda cara. Ustaz, kalau yang agak ke pinggir gini ada nggak Ustaz? Ada kan? Coba agak pinggir gini ke kiri ya. Ya nggak terlalu pinggir ngono sih, ulangi. Nah, coba ulangi. Yo, Allahu Akbar. Nah, agak pinggir apakah ada? Ada. Itu ternyata pendapat dari salah satu ulama mazhab Syafi'i dan ini ada dalam kitab Tuhfatul Habib. Karena apa? Kok diletakkan di sini? Nah ini, menurut ulama Syafi'iyah dianjurkan untuk meletakkan kedua tangan di bawah dada, di atas pusar dengan sedikit condong ke sebelah kiri. Kenapa? Hati berada di sebelah kiri sehingga keduanya berada di atas anggota tubuh yang paling mulia. Makanya boleh juga. Allahu Akbar. Tapi kalau saya pakai yang tengah. Gambarannya seperti ini. Mana gambarannya? Ini gambarannya. Kok nggak ada gambarnya? Ini. Loh. Dari tadi muncul apa enggak, Pak? Muncul kan ya? Nah, ini mazhab Hanafi. Mazhab Maliki. Syiah juga kayak gini. Tidak sendekap. Tapi jangan sembarangan, yang nggak sendekap semuanya dibilang Syiah, beda ya. Mazhab Maliki juga seperti ini. Ada lagi mazhab Syafi'i antara pusar dan dada. Ada lagi mazhab Hambali di pusar. Ini perbedaan di antara para ulama. Ustadz, kalau yang di atas ini ada kan? Allahu Akbar. Itu bukan pendapat dari 4 mazhab. Tapi itu pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani yang menjadi rujukan teman-teman Salafi. Sah enggak? Sah juga. Wong sendekap hukumnya sunnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Dalilnya kalau mazhab Syafi'i kok posisinya di antara pusar dan dada? Ini hadis Nabi. Kok nggak berubah sih ini? Agak-agak error. Sebentar. Sabar, biar lebih jelas sekalian sama dalilnya. Muncul. Nah, ini dalilnya. Kalau mazhab Hanafi dan mazhab Hambali berpendapat bahwa letak sendekapnya di bawah pusar. Dalilnya anna Aliyan radhiyallahu anhu qala minas sunnati wad'ul kaffi 'alal kaffi fi sholati tahta surrati. Ali radhiyallahu anhu berkata termasuk sunnah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan dalam sholat di bawah pusar. Dan ini dipakai oleh mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Terus berikutnya, kalau mazhab Syafi'i antara pusar dan dada,
Dalilnya apa? Ini dalilnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u yadahul yumna ala yadihil yusra thumma yashuddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fis shalah. Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian mengencangkan keduanya di atas dadanya ketika beliau salat. Syafi'iyah dan Malikiyah memaknai maksud lafaz ala sadrihi adalah bagian akhir dari dada atau istilahnya antara pusar dan dada. Jadi ada sebagian mazhab Maliki yang mengatakan juga sendekap seperti mazhab Syafi'i. Cuma yang paling masyhur kalau mazhab Maliki tidak sendekap. Dan dalilnya juga ada. Ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya mankibayhi thumma kabbara wa i'tadala qa'iman hatta yakirra kullu azmin fi mawdi'ihi mu'tadilan. Rasulullah ketika sholat beliau mengangkat kedua tangannya sampai sebatas kedua bahu beliau, lalu beliau takbir dan berdiri tegak sampai setiap tulangnya kembali ke tempat asalnya. Tuh, ternyata di antara ulama mazhab semuanya memiliki dalil. Makanya kita jangan sembarangan menyalahkan, karena bisa jadi kita aja yang nggak tahu dalilnya. Jadi jangan mudah menyalahkan. Yang nggak boleh ini seperti ini. Seperti ini nggak boleh ini. Ini contohnya. Nah ini ternyata disebutkan dalam hadis. Sendekap seperti ini disebutkan. Nah ini Nabi SAW melarang seseorang sholat mukhtasiron, tangan diletakkan di pinggang. Tapi kalau seandainya ada, saya tanya, misalkan saya tadi ngimami, terus kayak gitu, Allahu Akbar. Pertanyaannya, sholat saya sah atau tidak? Sah, tapi makruh. Okay? Kalau bisa tetap kita gunakan sunnahnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo, ada pertanyaan? Ini baru 2 ternyata sudah habis ya. Padahal saya sudah nyiapkan tentang iftitah. Iftitah itu disunnahkan ketika sholat fardu apa sholat sunnah? Sholat fardu sunnah atau tidak? Sunnah. Sholat sunnah baca iftitah sunnah atau tidak? Sunnah. Sholat jenazah? Sholat jenazah pakai iftitah atau tidak? Gak pakai. Nanti ada perkecualian, hanya sholat jenazah yang tidak pakai doa iftitah. Langsung Al-Fatihah. Sholat jenazah berapa rakaat bu? Berapa rakaat bu? 4 takbir ya, jangan salah. Nanti 4 rakaat ya, jangan niru Abu Nawas. Abu Nawas itu sholat jenazah lupa, ruku Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud. Namanya Abu Nawas, kan ngeyelnya pintar. Ditanya, Abu Nawas, kok sholat pakai ruku, sujud, sholat jenazah? Loh, dia baru ingat, oh iya sholat jenazah. Akhirnya mikir, enggak, ini karena jenazahnya ini dosanya besar. Padahal ya nggak bener gitu ya. Itu cuma akal-akalannya Abu Nawas saja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Monggo, karena waktunya habis, mungkin ada pertanyaan, monggo. Tidak ada? Jelas? Oke, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Kita lanjutkan nanti masalah iftitah, Al-Fatihah. Al-Fatihah pakai basmalahnya dijaharkan atau disirkan, nanti akan dibahas. Dan itu ada dalilnya semuanya. Atau enggak pakai basmalah sama sekali. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.